Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Kurma, Kultum Ramadan Kuaca Purbalingga. Kuatkan iman untuk raih berkah Ramadan. Kali ini teman-teman semuanya kita sudah bersama dengan rekan, kakak, saudara kita. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Kurma. Siap, Kak Anjar. Masih rutin nggak? Masih rutin kita program berjalan dan ada sedikit nuansa berbeda nih. Iya benar. Yang biasanya kami datang ke tempat para narasumber, saat ini kita mencoba suasana baru. Ya, keren lah. Harus ada inovasi. Iya betul, karena ya katanya kan pramuka harus terus berinovasi. Betul. Seperti itu. Nah, kemarin kita banyak ngobrol ya terkait salah satu hal yang perlu kita siapkan atau juga kita lakukan itu, kata orang itu sabar kan. Makin sabar katanya orang pahalanya makin banyak katanya gitu, seperti itu. Nah, sebenarnya Kak, kalau di dalam Islam sendiri Kak, apa sih kalau tentang sabar itu sendiri? Sabar Kak? Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Izin ya Kak Anjar nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sahabat Kurma yang budiman, Kak Anjar yang luar biasa dampingi humas di WhatsApp Kabupaten Purbalingga. Tema hari ini kemarin dikasih tema terkait sabar ya, untuk meningkatkan bagaimana kualitas puasa kita yang sudah masuk di bulan Ramadan ini. Yang tentunya sabar ini menjadi hal yang sudah sering kita dengar ya. Betul, artinya sing sabar ketika ada musibah, sing sabar. Tetapi ternyata sabar ini juga tidak hanya melulu terkait pada musibah. Jadi sabar ini ketika kita tarik dari asal katanya itu adalah as-sabr. Sabar itu dia menahan. Yang menahan ya, ibaratnya dia menahan hawa nafsu, kemudian dia menahan lisan juga untuk tidak marah-marah, sampai pada menahan perbuatan agar dia tidak melakukan perbuatan-perbuatan maksiat. Jadi tidak hanya sekedar dalam hal mendapat ujian saja, tetapi bagaimana sabar ini dia mampu menahan dari berbagai hal yang menjerumuskan pada kemaksiatan. Sehingga para ulama ini nanti membagi menjadi 3 sabar. Yang pertama adalah sabar dalam ketaatan. Maksudnya apa nih Kak Anjar? Dalam sholat kita juga harus perlu sabar ternyata. Anggar orang sabar, ya sholatnya buru-buru, bener. Cepat-cepat, betul selesai. Jadi dalam puasa kita juga perlu sabar. Dalam baca Al-Quran, dalam setiap ibadah, dalam ketaatan yang kita lakukan, perlu dengan adanya kesabaran. Kemudian ulama membagi yang kedua adalah sabar dalam menghindari kemaksiatan. Kak Anjar barangkali sering diajak, cuk, maring dugem misal begitu ya. Anggar nggak sabar, yuk gitu. Atau yuk kita minum-minum keras begitu. Itu kan kemaksiatan yang diajak. Ketika kita tidak sabar, kadang kita akan terjerembat pada kemaksiatan yang ada. Maka di sabar yang kedua ini adalah sabar terhadap hal-hal yang kemaksiatan. Kita menghindari dari kemaksiatan. Yang ketiga memang yang sering kita dengar, sabar dalam al-bala, sabar dalam cobaan-cobaan yang mendatangi kita. Tentu setiap manusia kan punya ujiannya masing-masing, punya cobaannya masing-masing, maka diperlukanlah kesabaran di situ. Nah, maka ditarik dari situ 3 hal ini yang menjadi guidance kita dalam ngomongin tadi terkait dengan kesabaran. Lah, berarti tadi yang pertama kan sabar ketika sholat lah ya, kita ambil contoh lah ya. Kadang saya sendiri Kak, ya kadang ada waktu mepet nih, ya mungkin karena kekurang penataan waktunya yang mungkin ya Kak, yang anak pramuka kan padat ini waktunya. Ya kadang kan kalau kita kan dianjurkan ketika azan sholat. Betul. Kadang kan ya ini sebenarnya nggak baik ya, nggak baik, jangan ditiru teman-teman. Kadang harus tiba-tiba mendadak dan sebagainya, harus diselesaikan, akhirnya terlalu mepet. Yang penting akhirnya kadang sholat Kak, kalau harus cepet-cepet, kira-kira gimana sih Kak? Kan itu masuknya ke apa ya, ke khusyuk atau apa ya Kak? Kira-kira gimana Kak kalau sholatnya harus ngejar waktu, gugup, gerakannya ya pokoknya nggak bisa bener-bener nggak bisa menikmati, itu hukumnya gimana itu Kak? Ini kalau ditarik tadi kalau Kak Anjar ngomongin tentang sholat, ternyata Allah sudah menggambarkan dalam satu ayat yang itu menggabungkan antara sabar dan sholat, yaitu ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bisobri wassalah.
mintalah pertolongan dengan sabar dan sholat. Artinya ketika dijejerkan gini kan ada kaitannya antara sholat dengan sabar. Ini nyambung tidak hanya puasa saja yang tadi nanti barangkali dikaitkan dengan puasa, tapi ketika sholat pun ternyata memang butuh sebuah kesabaran di dalamnya. Dan Allah menguatkan kembali, innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Ketika kita kondisi tadi ya, waktunya sedang buru-buru begitu, belum sempat. Ini itulah karunia Allah ketika memberikan space waktu. Allah dia memberikan ini 5 menit buat sholat. Di luar itu putus, enggak kan? Tapi Allah memberikan ini duhur itu dari kurang lebih jam 12 sampai jam 2 itu waktu sholat duhur untuk bisa dilaksanakan. Sehingga ketika kita sedang ada uzur yang syar'i, kita bisa melakukan waktu-waktu tersebut. Tetapi ketika saya pun sering ya Kak, dalam kegiatan begitu rapat nanggung lah ini loh. Belum selesai, ya udah diselesaikan rapatnya dulu baru sholat. Tapi memang yang lebih utama sih ya sholat ala waktu ya. Sholat tepat waktu itu ada keutamaan sendiri. Tetapi ketika kita diberikan yang penting bagi kita tidak atau jangan sampai meninggalkan sholat. Karena itu kan menjadi tiang agama kita, sehingga ketika sholat itu kuat, insya Allah agama kita pun kuat. Dan tadi dikaitkan dengan kenapa sholat butuh kesabaran, ya tadi betul sekali bagaimana sholat itu dia bisa khusyuk, bisa menghadap Allah benar-benar, dan kita merasakan kehadiran Allah. Merasakan ketika Allahu Akbar, udahlah lupakan yang lain begitu. Tetapi godaan setan ternyata di situ kan. Baru Allahu Akbar ternyata ingat, oh kuncinya tadi di mana? Yang biasanya hilang begitu tadi lupa, ternyata baru ingat, atau tiba-tiba tadi jemurannya belum diangkat atau apa hal tersebut yang ini menjadi godaan tersendiri dalam sebuah kesabaran. Tapi tadi bagian dari kita tarik kenapa sholat butuh kesabaran, karena dia butuh waktu antara dia dengan Allah, maka hadirkan kesabaran di dalamnya. Lupakanlah kegiatan yang lain gitu. Ketika ini ya sudah ada pada Allah, insya Allah yang lain akan mengikuti. Bahkan ketika kita lancar sholatnya, insya Allah urusan-urusan dunia akan mengikuti gitu. Ya, ini mumpung masih kita tentang sabar dalam sholat, enggak otomatis ketika kita sabar dalam sholat kan termasuk sabar supaya diri kita tidak terpengaruh oleh ya hal-hal atau ingatan-ingatan yang mengganggu kualitas sholat kita ya kan. Dan pokoknya bagaimana kita sabar, kita tidak memikirkan sesuatu selain bacaan sholat, selain Allah, dan selain komunikasi. Kadang ada istilah gini Kak, posisinya kadang saya pernah nih Kak, saya pernah. Gimana? Sudah masuk waktu sholat, sebenarnya posisinya lagi lapar ini ya. Nah ini mungkin banyak juga teman-teman yang mengalami, bahkan ada istilah bahasa Jawanya ya, mending sholat dulu mikirna makan atau makan mikirkan sholat. Iya, betul. Nah itu Kak, ini kan mungkin bisa kita sambungkan ya Kak. Kira-kira lebih baik ya yang seperti apakah kita menunda sejenak agar kita lebih fokus karena kita kondisi sudah sangat lapar, atau gimana Kak? Iya. Ini menarik Kak Anjar dan sahabat kurma sekalian. Artinya tadi kalau ngomongin lapar, itulah bagian dari ketika kita puasa, ya tidak? Artinya pas lagi lapar-laparnya ini, apa yang disegerakan terlebih dahulu. Ternyata ketika Allahu Akbar adzan maghrib itu, bukan langsung ke masjid Kak Anjar, tapi suruh buka puasa terlebih dahulu, membatalkan terlebih dahulu. Memang sih ketika ukuran Rasulullah ya 1 teguk air, kemudian dengan 3 kurma begitu. Tapi sebagian ulama bahkan bisa mengutamakan terlebih dahulu, makan terlebih dahulu, agar ketika dia fokus sholatnya dia sudah tertata, sudah ini. Artinya dianjurkan memang membatalkan puasa terlebih dahulu. Membatalkan puasa atau mendahulukan makan terlebih dahulu baru sholat. Tetapi tadi kembali bagaimana kita mengatur waktu kita, mengatur waktu tempo kita. Ini kira-kira kalau sholat dulu masih bisa tahan nggak gitu. Kalau ini bisa kita laksanakan ini apa tidak. Karena ketika kita sudah tadi ya, kembali sholat itu kan dia urusan kita dengan Allah. Tapi ketika kita tidak fokus, malah keroncongan begitu ya, kemudian malah aku nanti makan apa ya, nanti jangan-jangan makannya dihabisin sama teman-teman. Kembali ke kekhususan kita yang utama. Tapi sekali lagi, sholat tetap menjadi hal yang utama, yang prioritas. Bagaimanapun, termasuk saya sering ini ya disampaikan, sholat itu kan memang urusan ibadah. Betul. Tetapi bagi kita seorang mukmin, seorang orang iman, bahkan makan pun bisa menjadi ibadah bagi kita. Dengan makan dengan tangan kanan, dengan berdoa terlebih dahulu, urusan yang mubah dia bisa menjadi bernilai ibadah bagi kita. Dan dengan
barangkali ya ketika kita makan terlebih dahulu kemudian sholat kita menjadi lebih khusyuk, kenapa tidak kita makan terlebih dahulu? Dan yang paham ya kita sebenarnya, artinya itu urusan sekedar nafsu apa memang benar-benar kebutuhan begitu. Itu yang hati-hati ketika membedakan mana keinginan dan mana kebutuhan. Kalau memang pasti ada dicatat nih satu kotak, nggak mungkin nggak kebagian itu. Terus ada waktu juga yang setelah ini kegiatannya nggak terlalu padat begitu, ya dah salat terlebih dahulu baru makan bersama lebih ya. Kalau bagi kami, bagi kita yang sudah biasa salat, biasanya cenderung mendahulukan salat. Karena ketika sudah salat, kita udah rasa plong. Betul. Kenapa begitu? Karena tidak ada jaminan, jangan-jangan pas kita makan, ini udah waktu salat, Allah memanggil kita. Betul. Ini siapa yang tahu kan? Tidak ada jaminan. Tidak ada jaminan. Maka ketika selesai makan kita masih hidup. Betul. Tapi memang prioritas ketika waktunya salat ya, ketika memang tidak urgent banget, kita sudah mampu nahan ya, kita salat terlebih dahulu, baru menunaikan ibadah aktivitas yang lain bagi kita gitu. Oke. Berarti ini kan bagaimana dengan kesabaran ini juga membantu peningkatan ketakwaan kita insyaallah. Kemudian apa sih Kak? Mungkin banyak orang mengatakan bahwa apa sih korelasi atau hubungan antara kesabaran dan ketakwaan ini Kak? Jadi kalau ini sedang momen puasa ya, puasa Ramadan, yang barangkali juga sebentar lagi teman-teman sahabat kurma akan berbuka puasa. Kita paham betul ketika puasa ini dalam perintahnya surat Al-Baqarah ya 183, Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ini menjadi tujuan berpuasa adalah la'allakum tattaqun. Tetapi yang menarik Kak Anjar, saya kalau tadi kan kita mendefinisikan sabar nih. Sabar tadi apa? Menahan kan? Betul. Ternyata siam, puasa yang berasal dari siam pun artinya ternyata dia menahan. Tetap sama-sama menahan, ya? Sabar. Artinya secara makna ternyata sabar ini dia maknanya sama dengan siam tadi, puasa tadi. Karena kita ketika puasa dia menahan lapar dan dahaga dari terbit fajar sampai tenggelamnya matahari, kemudian dia menahan dari berbagai hal yang membatalkan, maka dialah orang yang nanti akan mendapatkan gelar la'allakum tattaqun, orang-orang yang bersabar. Tetapi ketika berbicara tentang sabar, ternyata Allah juga menyiapkan sebuah ayat ya. Ya ayyuhalladzina amanu biru wassabiru warabitu. Wahai orang beriman, kalau tadi kan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Sama-sama ini perintahnya adalah untuk orang-orang beriman. Karena ternyata sabar juga berat ini. Nih kalau filmnya siapa itu berat, berat banget ya. Kalau ngomong sih gampang. Betul. Sabar, iya. Kamu yang nggak ngalamin terus sabar. Kita yang tahu, betul. Tapi emang ini perintahnya adalah untuk orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Orang yang untuk berpuasa. Yang satu lagi ya ayyuhalladzina amanu biru wassabiru warabitu. Ya orang yang beriman, bersabarlah dan kuatkanlah kesabaranmu. Yang ujungnya adalah maka engkau akan la'allakum tattaqun juga, menjadi orang bertakwa, orang-orang termasuk juga orang-orang yang nanti akan mendapatkan keberuntungan. Ini orang-orang yang sabar, dia menguatkan kesabarannya, lantas dia menjadi orang bertakwa dan akan mengarah pada keberuntungan yang ada. Jadi antara siam atau tadi sabar di dalamnya termasuk di dalamnya menjadi bagian dia mengarahkan pada ketakwaan. Kalau puasa ini sebagai sarana untuk dia bertujuan pada menuju pada ketakwaan yang dituju di sebuah ketakwaan, maka sabar adalah jalannya. Jadi kalau ini lagi puasa, ini jalannya untuk mengarah pada yang dituju tadi, maka itu adalah kesabaran. Jadi dalam berpuasa kita memang harus sabar. Ini lihat ada es dawet sedikit, kalau nggak sabar udah. Nggak cuma saja begitu. Ya, menarik semua ya kalau mungkin benar nggak sih, mungkin ada tahapan-tahapan kesabaran saat kita menahan saat puasa lah ya Kak. Kalau anak-anak sih ya, kalau anak-anak itu lebih ke nahan lapar, nahan minum dan sebagainya. Apakah betul Kak ketika tantangan orang kayak kita ya, orang dewasa itu kan jauh lebih besar ya Kak, bukan sekedar menahan lapar dan menahan pengen minum ya Kak. Nah itu makanya itu seperti kita sudah banyak dicontohkan mungkin sama Rasulullah dan sebagainya, yang bagaimana harus sabar. Mungkin ada sih Kak tersendiri ketika keteladanan apa yang perlu kita ambil dari Rasulullah. Salah satunya
bagaimana kesabaran saat kita menjalankan ibadah puasa, Iya, Kak betul. Misiono. Kak Anjar dan sahabat kurma yang sekalian, bagaimana Rasulullah yang kita ketahui itu adalah orang yang paling sabar, Masya Allah. Keteladanan yang kita ambil bagaimana kesabaran beliau ketika mendakwahkan al-Islam ini, berbagai ujian yang dia terima. Artinya ketika Kak Anjar nanti baca sirah ya, sirah itu sejarah dari lahirnya Rasulullah sampai pada dakwah beliau di Mekah, di Madinah, sampai pada meninggalnya beliau, ternyata ujian itu silih berganti. Setelah beliau diangkat menjadi seorang nabi di usia 40 tahun ya, 25 tahun itu dia menikah dengan Khadijah, didampingi dan diangkatlah usia 40 tahun itu sebagai usia kenabian. Jadi kalau keanjaran sebentar lagi 40 tahun itu usia kenabian namanya. Itu nanti akan ada ujian-ujian yang Lebih ini. berat. Berat. Lebih berat. Dia ada tahapan tersendiri. Secara kedewasaan usia 40 memang usia yang secara dari bangsa Barat pun mengakui usia yang memang siap memikul berbagai tantangan tanggung jawab begitu. Dan Masya Allah ya, ketika di Mekah yang bahkan kepada pamannya Abu Lahab didakwakan, yang bahkan mendapat umpatan dan seterusnya, bukan dari orang lain tapi dari keluarga yang pun tidak semuanya bisa menerima. Termasuk ketika beliau dalam waktu bulan kedukaan ya, istri beliau meninggal, kemudian paman beliau Abu Thalib yang selama ini mendukung juga meninggal. Beliau mencoba mencari ke daerah lain, namanya daerah Thaif. Ternyata yang dapatkan ada sebuah sajian, bahkan diusir dan beliau dilempari batu sampai kakinya berdarah. Itu sebuah ujian yang luar biasa. Sampai kenapa beliau Allah memerintahkan dengan wahyu yang ada bagaimana harus hijrah dari Mekah ke Madinah yang lebih kondusif untuk menyebarkan al-Islam, dan itu bagian dari skenario Allah ketika segolongan yang memang Allah berikan kekuatan, akhirnya bahkan Mekah pun bisa dikuasai dan menyebar ke seluruh dunia. Artinya kesabaran yang ada yang dulu dilakukan Rasulullah akan kita rasakan bagaimana Islam kita nikmati saat ini. Tentu ketika Rasulullah tidak sabar begitu ya waktu itu, tidaklah Islam akan sampai pada kita saat ini begitu. Okay. Kadang kan saya juga sendiri ya, kita semua juga pernah mengalami ketika bagaimana kita berpuasa harus menahan kesabaran, dan salah satunya ada istilah orang mengatakan, Mas, sabar itu ada batasnya. Iya. Mungkin batas kesabaran yang seperti apa ini, Kak, ketika kita memaknai kata sabar ada batasnya ini, Kak? Kalau kali dari Anjar bener nggak itu? Kalau kalimat begitu? Iya. Ya sebenarnya kalau setelah saya dipikir-pikir, apakah sepertinya sabar memang nggak ada batasnya, ada batasnya ya? kan, iya, Harus ketika mungkin kita menghadapi ini, sudah mungkin hampir selesai, ternyata ada lagi. Berarti kita harus sabar lagi. Betul. Ini baru mau selesai, ada lagi. Harus sabar lagi itu kan. Makanya kita, apakah betul nih sabar itu ada batasnya, atau sabar itu tidak terbatas gitu loh, Kak. Maka yang tadi di surat Ali Imran tadi ayat 200 ya. Ya ayyuhalladzina amanu biru wasabiru warabitu. Isbiru, sabar dan kuatkanlah kesabaranmu. Artinya tadi batas itu memang ada, tapi harus kita kuatkan lagi. Bagaimana yang perintahnya biru tidak hanya mentok sampai situ ya. Ya ayyuhalladzina amanu biru gitu. Ya wahai orang beriman, bersabarlah. Ternyata lanjutnya adalah wasabiru warabitu. Kuatkanlah kesabaranmu dan kokohkanlah tetap berada dalam ketaatan. Wattaqullaha la'allakum tuflihun. Maka engkau akan menjadi orang bertakwa dan engkau akan menjadi orang yang beruntung. Tadi yang kaitan antara sabar dan ketakwaan tadi dikaitkan dari ayat tersebut. Dan tadi kalau ditanya ke saya ya, saya pemahaman saya tidak ada batasnya. Ketika orang yang mengatakan begitu kan, ya dia mungkin sudah terlalu berat begitu. Ini ada batasnya, atau bahkan dia batasnya beda-beda ya. Dia mungkin ya dia udah sabar, kemudian masih ada ujian-ujian lain. Maka yang diingat tadi surat Al-Imran ayat 200 untuk isbiru wasabiru warabi itu untuk kita kuatkan, dan insyaallah ya di ujung ayatnya taqwa la'allakum tuflihun, maka bertakwa kepada Allah, maka engkau akan menjadi orang-orang yang beruntung. Begitu kan. Nah, tadi kita kembali lagi ke saat saya ceritakan, kalau mungkin anak-anak itu kan lebih menahan bagaimana caranya dia bisa lapar, dahaga itu bisa mereka tahan. Tapi ketika bagi kita orang dewasa kan lebih mungkin ya lapar dahaga kemudian bagaimana menahan diri, kan.
Nah, ini menahan diri mungkin supaya nggak marah, mungkin menahan diri supaya nggak jengkel dan sebagainya, termasuk mungkin menahan diri dari hal-hal lain yang itu menyinggung. Kalau mungkin anak-anak kan belum sampai ke situ nggih, dalam artian yang penting bagaimana dia bisa tahan lapar, minum sampai maghrib lah ya, sampai adzan. Nah, itu kira-kira Kak, bagaimana sih Kak kita bisa menahan diri dari selain lapar dan dahaga, dan apakah hanya dengan kita menahan lapar dahaga saja saat kita berpuasa Kak? Ini saya jadi ingat sebuah hadis ya, artinya Rasulullah ya pernah menyampaikan betapa banyak orang yang berpuasa hanya mendapatkan lapar dan dahaga saja. Artinya apa? Dia puasa tapi nggak dapat pahala apa-apa. Dia dapatnya lapar, betul. Dia lapar, dia haus begitu. Tapi dia tidak dapat pahala. Karena apa? Karena dia tidak menahan diri dari hal-hal yang membatalkan. Atau dia tidak melakukan hal-hal yang merusak pahala puasanya. Kita lagi puasa, tahu-tahu kita puasa ngomongin orang, gimana udah pahalanya ini berkurang begitu ya. Kita lagi puasa tiba-tiba kita melakukan atau hal yang kemaksiatan yang secara notabene sambil nunggu buka kita main kartu gitu. Itu kan sebuah judi yang dilarang oleh Allah. Artinya selain menahan lapar dan dahaga, maka sahabat sekalian kita juga perlu menahan diri dari berbagai hal yang merusak pahala kita dan juga hal yang membatalkan puasa. Kalau tadi makan minum kan lebih kepada membatalkan puasa ya. Tapi selain membatalkan ternyata ada hal-hal yang bisa merusak pahala kita. Itu kalau dari anak kecil ya taunya, Yus kamu nggak boleh makan, nggak boleh minum. Tapi dia ternyata dia masih marah-marah. Nah, bagi kita orang dewasa kan kadang idealnya kebawa begitu bahasanya. Maka ketika ada yang mencaci, ada yang ini, maka katakan ana shaim, saya sedang puasa. Makanya bagian dari pengendalian diri tadi, kesabaran tadi, bahwa ya puasa ini juga melatih kita untuk mengontrol, melatih mengendalikan diri kita, gitu kan. Artinya bagi kita orang dewasa ya levelnya tadi betul sudah harusnya lebih lagi. Kualitas puasa kita sudah tidak hanya sekedar nahan lapar dan dahaga saja, tapi sudah benar-benar kita meningkatkan ketakwaan kita yang dibuktikan dengan berbagai amal-amal yang kita kerjakan. Kita isi lagi puasa tadarus Quran, syukur bisa 30 hari itu bisa khatam Al-Quran, atau yang biasanya hanya sekedar salat fardhu yang 5 waktu, kita tambahlah dengan salat rawatibnya sebelum subuh, pada duhur, dan tentu kalau yang utamakan salat tarawihnya ya, yang malam hari juga bagian dari keutamaan yang ada di bulan suci Ramadan, begitu kan. Jadi bagian untuk menguatkan pahala kita di pahala puasa. Betul, berarti otomatis ketika kita semakin sabar, dampaknya kan akan semakin besar. Kira-kira mungkin teman-teman juga banyak tanya, loh ketika saya sudah sabar, ketika saya sudah menahan diri, apa yang akan saya dapatkan? Dampaknya apa buat saya gitu kan? Ini kalau kembali ke yang surat Ali Imran tadi ya, ya ayyuhalladzina amanu biru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Insyaallah kita menjadi orang yang beruntung ketika tadi 4 syaratnya Kanjar. Yang pertama sabar tadi, wasbiru, wasabiru. Kita kuatkan lagi kesabaran kita. Artinya bagi kita orang-orang yang beriman, insya Allah ya, ketika kita diuji, maka akan ada hal kebaikan. Seperti bagaimana sahabat Umar mengatakan, bagi orang beriman itu semua hal itu jadi baik. Ketika diberikan kenikmatan, ia bersyukur, dia sebuah kebaikan. Ketika diberikan ujian, ia bersabar, itu pun insya Allah sebuah kebaikan. Maka sahabatku rahimakumullah, ketika kita diuji, ingat bahwa bagian dari kebaikan yang harus kita lakukan adalah kita bersabar terhadap ujian yang kita lakukan, termasuk juga bagaimana kita bersabar tadi dalam ketaatan, dalam menghindari kemaksiatan. Dan yang berikutnya adalah senantiasa berada dalam ketaatan pada Allah ya. Isbiru wasabiru warabitu. Untuk kita senantiasa berada dalam ketaatan, terlebih di bulan Ramadan. Nah, ini pahalanya lagi diobral banyak banget gitu. Tinggal kita mau ambil. Tinggal ambil sebanyak-banyak maunya kita mau apa tidak. Dan terakhir ternyata adalah yang perlu kita kuatkan untuk menguatkan tadi kesabaran yang bisa kita dapatkan, wattaqullah. Kita tingkatkan ketakwaan kita pada Allah. Kalau berbicara tentang takwa, ya bagaimana kita melaksanakan berbagai ketaatan yang harus kita lakukan, menghindari kemaksiatan yang harus kita hindari. Maka itu ada sebuah ketakwaan yang itu menjadi bagian dari tujuan kita berpuasa itu sendiri. Dan insya Allah wattaqullaha la'allakum tuflihun. Kita akan menjadi orang yang beruntung ketika kita bersabar, insya Allah. Dari ketika tadi apa sih manfaatnya
bersabar, insya Allah ada keberuntungan, ada manfaat, ada hikmah di setiap ujian yang kita berikan. Dan buat apa sih kita meluapkan gitu ya? Ketika ini kita marah-marah, Betul. ini dampaknya apa? Kalau kita mau berpikir logis ya. Tapi kita bisa bersabar, insya Allah kita ambil hikmah di setiap kejadian, setiap peristiwa, dan insya Allah akan ada manfaat yang lebih baik daripada kita meluapkan emosi kita di setiap momen ataupun ketika ada kejadian tertentu gitu kita marah-marah dan seterusnya. Dampaknya akan berbeda ketika kita bersabar. Begitu kan aja. Jadi pertama puasanya rusak, ya kan? Betul, termasuk ketika berkaitan dengan puasa. Ya, puasanya kita rusak, pahala kita otomatis mungkin juga bisa berkurang. Jadi ya mungkin sepakat sih ketika akhirnya Rasulullah mengatakan banyak masyarakat atau orang yang hanya sekedar mendapatkan ya lapar ya kan? Dan Hanya tapi dia itu. mengobrol berbagai nafsu yang lain. Makanya kan mungkin terakhir ya Kak, untuk apa sih yang ada strategi tersendiri sih nggak sih Kak buat teman-teman yang ini nih masih beberapa waktu akan menyelesaikan ibadah puasa di tahun ini, supaya dengan kesabaran ini minimal kita bisa mendapatkan pahala yang lebih besar. Kan ada mungkin tips atau juga strategi pesan dari Kak Misiono sendiri terkait teman-teman semuanya. Baik Kak Anjar dan sahabat kurma sekalian, bagaimana ketika kita berbicara terkait tips dan trik ini terkait dengan biar kita tetap sabar. Yang pertama adalah berkumpullah dengan orang-orang soleh. Ini seperti Kak Anjar soleh. Ini ada yang di soleh semua ini Kak. WhatsApp kita buat lingkungan yang soleh lah. Ya agak dibedakan nih nuansa Ramadannya seperti apa, ada kita kuatkan, tak bisa diputar tadarusnya dan sebagainya. Itu bisa mengokohkan tadi kesabaran kita, meningkatkan pahala kita insya Allah Subhanahu wa taala, yang tentunya ketika kita berkumpul dengan orang-orang soleh akan diingatkan, akan dinasihati terkait dengan kesabaran tadi. Artinya ketika kumpulnya kita dengan orang yang nggak puasa, ya diajaknya malah daripada marah-marah cium mangan baik gitu. Ya makan ke warung, mie ayam bahaya tuh kalau udah gitu kan, malahan merusak puasa. Tapi ketika pergaulan kita dengan sekitar kita, insya Allah akan menambah tingkat ke kualitas kesabaran kita. Kemudian yang berikutnya adalah tadi yang sobiru warobitu. Kita kuatkan amal ibadah kita yang bisa kita lakukan mastatotum. Tidaklah harus sampai sehari 1 juz misal begitu, terlalu berat. Minimal 1 hari ya tidak lepas kita baca Al-Quran. Tapi ketika 1 hari pun bisa 1 juz, ya Masya Allah. Bacanya itu juga kecil, Kak Anjar. Artinya, itu kalau Mushaf Madinah kan hanya 10 lembar nih, tinggal dibagi 2 lembar, 2 lembar, salat 2 lembar. Itu bisa itu diprogramkan teman-teman WhatsApp, khatam Al-Quran. Siap. Ini khatam Quran. Insya Allah akan dimuatkan. Jadi ketika ketaatan tadi dia akan muncul ketika kita akan melakukan berbagai amal ibadah. Karena iman itu adalah naik dan turun. Al-imanu yazidu wal manqus, akan naik dan turun. Yazidu bi ta'ah, akan naik dengan ketaatan, wal manqus bi maksiat, akan turun dengan kemaksiatan. Dan yang terakhir Kak Anjar, ketika berbicara terkait dengan kesabaran, tentu kita kembali pada pahala yang Allah janjikan bagi kita tadi la'alakum tattaqunya, tadi menjadi orang yang bertakwa. Kemudian bagaimana Allah telah membuka lebar-lebar nih berbagai pintu yang ada nih. Kalau di WhatsApp ini ada beberapa pintu nih, ibaratnya pintu surga ini dibuka semuanya, pintu surga di bulan Ramadan, dan tinggal kita pilih mau masuk di pintu yang sebelah mana. Termasuk pintu-pintu neraka sedang ditutup, setan-setan dibelenggu. Masa setan dibelenggu aja kita masih berbuat maksiat, berarti kan kebangetan. Jadi setan. Lebih dari setan, jangan kita yang bagian dari setan, karena kan minal jinnati wan nas, bisa dari golongan jin, bisa dari golongan manusia. Maka berhati-hatilah, jangan sampai kita menjadi bagian setan tersebut yang menggoda teman-teman kita begitu. Jadi salah dari 3 hal tadi bisa kita kokohkan dengan membuat circle yang positif. Kemudian kita buat kekuatan lagi ketaatan yang ada, dan sebagai motivasi ingatlah pahala yang telah Allah janjikan bagi kita. Dan yang utama orang-orang yang bersabar adalah innallaha ma'as-sabirun, innallaha ma'as-sabirin, bahwa Allah beserta Pak Sobirin, bukan ya? Bukan. Allah bersama Allah bersama orang yang sabar, insya Allah. Dan itu ketika kita disertai oleh Allah, apa yang kita lakukan insya Allah menjadi kebaikan-kebaikan yang menambah pundi-pundi pahala bagi kita, terlebih
di momen bulan Ramadan ini. Begitu Kak Anjar. Siap. Jadi kalau mungkin teman-teman yang di sini juga ini, ya. kalau terpaksa kok tiba-tiba harus marah, tiba-tiba marah, terus ada teman yang mengacak, lah wis gelap puasanya hilang, puasanya berkurang, mayu mambae, mayu madang baya. Jangan ya teman-teman ya. Tadi kan Pak Ustadz juga sudah menyampaikan bahwa Anda soim, saya lagi puasa. sedang puasa. Lah kamu sudah marah-marah, nanti rusak. Ingat tadi disampaikan Pak Misiono bahwa sabar, kuatkan kesabaran, ya, tambah kesabaran. Jadi walaupun mungkin sudah sempat marah, sudah sempat jengkel, tahan dulu. Tidak marah saja sudah merusak puasa nih Kak. Apalagi saya itu diajak teman makan ya, rusak puasanya, batal puasanya. Oke ya teman-teman, jadi ya pesan untuk kita semuanya lah. Ya terpaksa kita jangan sampai marah, ketika terpaksa harus marah, ya harus istighfar lah. Tapi kalau yang dilakukan Rasulullah ada caranya juga Kak. Gimana Kak? Ketika kita lagi marah, kalau lagi berdiri, kita harus suruh duduk. Kalau duduk itu masih meluap-meluap gitu, kita ambil air wudhu. Sehingga dia akan menenangkan hati kita, insya Allah. Sehingga kita lagi nggak bisa nahan begitu, lagi misal berdiri kan, rata-rata orang marah itu berdiri. Betul. Maka duduk, itu dianjurkan Rasulullah. Ketika duduk itu masih lap-lap, bisa ambil air wudhu untuk bisa menenangkan. Insya Allah itu mengusir tadi setan-setannya di sekitar kita. Siap. Begitu, Kak. Oke Kak Misiono ini terima kasih Kak. Siap Kak. Teman-teman juga, saya dan teman-teman semuanya bisa semakin sabar ya dalam menjalankan ibadah puasa, dan tentunya bukan sekedar sabar menyelesaikan bulan Ramadan, tapi bagaimana caranya kita sabar di bulan puasa supaya nanti setelah bulan puasa, setelah bulan Ramadan kita menjadi seorang yang lebih sabar lagi, kualitas ibadahnya juga lebih bagus lagi, sholatnya tidak cepet-cepetan selesai, tapi bisa sabar gerakannya, doanya seperti itu. Terima kasih Kak Misiono sudah hadir. Ini tadi saya pesan lagi. Ini saya berani ngomong di podcast Kurma ini yang spesial, yang luar biasa. Saya prinsipnya adalah ketika saya ngomong, telinga saya yang paling dekat dengan mulut saya. Jadi ketika saya ngomong ini, bagian untuk menasihati diri saya sendiri, tidak lagi menggurui Kak Anjar, teman-teman yang di Kuarcap, teman-teman pendengar sekalian, bukan lagi menggurui, tapi insya Allah ini bagian dari saya mengingatkan diri saya pribadi tadi agar senantiasa dalam kesabaran juga. Mohon doanya juga Kak Anjar. Kita saling mendoakan, saling menguatkan supaya kita semakin meningkat ketakwaan, semakin meningkat kualitas ibadah kita. Terima kasih Kakak. Siap Kak Anjar. Terima kasih teman-teman semuanya. Terima kasih edisi Kurma di hari ini. Sukses buat teman-teman semuanya. Selamat berbuka puasa. Bagi yang menjalankan ibadah puasa, semoga puasa kita diterima oleh Allah SWT. Amin. Terima kasih. Sampai jumpa di edisi Kurma selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.